Oke, jadi kuliah kita adalah metafisika kebudayaan. Apa maksudnya? Metafisika kebudayaan. Secara ringkas saja, kebudayaan ini sebenarnya sudah selalu didefinisikan oleh banyak orang yang sampai hari ini masih dipersoalkan terus sebetulnya. Definisi kebudayaan itu apa gitu kan ya. Tapi untuk kepentingan kita ini kita pakai pengertian generik sekali lah ya tentang kebudayaan ini. Di balik segala kontroversinya, kira-kira adalah cara berpikir, merasa, berperilaku, dan berhubungan gitu kan. Cara berpikir, merasa, berperilaku, dan berhubungan yang spesifik masyarakat atau komunitas tertentu gitu kira-kira sebenarnya kebudayaan. Dalam hal ini tentu maksudnya berbeda-beda ya. Ini pengertian yang ya generik sekali gitu kan ya. Cara berpikir, cara merasa, berperilaku, berhubungan yang spesifik masyarakat atau pada masyarakat tertentu, yang spesifik pada masyarakat tertentu. Kira-kira seperti itu kalau kita pegang gitu ya kebudayaan. Nah, metafisika di sini dalam artian yang luas. Karena masalahnya begini, jadi kebudayaan itu kan kita sudah tahu, sudah diteliti dengan berbagai cara, dilihat berbagai cara oleh antropologi budaya itu yang paling dominan mempelajari itu, tapi juga dalam beberapa hal nyerempet juga dengan sosiologi, gitu kan ya, sejauh berkaitan dengan cara-cara mengelola atau mengorganisasikan masyarakat yang cara yang khas gitu kan ya. Nyambung juga dengan psikologi, dengan hukum dan segala macam sebetulnya kebudayaan itu. Jadi kemudian bisa dilihat dari banyak cara dari sudut itu. Secara empirik umumnya berkait dengan banyak disiplin ilmu. Tapi metafisika itu apa yang khas di situ? Terutama pada kata metanya ya, meta ini ya. Meta itu kalau dalam kerangka berpikir Aristoteles yang pertama menggunakan istilah itu, kita tahu meta berarti sesudah atau beyond atau sesudah fisika, sesudah konteks fisika gitu kan ya, metafisika. Sesudah wacana tentang fisika dalam arti yang medan empiris di sini, tentang wilayah. Sesudah wacana tentang fisika atau sesudah wacana tentang wilayah empiris. Kira-kira seperti itu metafisika. Maksudnya kalau dalam kerangka Aristoteles ya. Maka yang tipikal di dalam metafisika adalah dia mengatasi wacana atau sudut pandang empiris belaka. Secara lebih umum, dengan demikian metafisika itu mengatasi sudut pandang empiris, maksudnya mengatasi sudut pandang empiris.
tidak semata-mata observasi atas kekonkretan, tapi renungan spekulatif yang lebih mendalam mengenai sesungguhnya kebudayaan itu apa, gitu kan ya. Lebih jauh dan mendalam tentang kebudayaan. Jadi spekulasi lebih jauh dan dalam tentang kebudayaan, maka sifatnya cenderung abstrak, seperti halnya filsafat umumnya ini abstrak. Jadi ini adalah spekulasi lebih jauh dan dalam tentang kebudayaan yang mengatasi sudut pandang empiris. Jadi karakter kuatnya di sini adalah aspek spekulatif, tapi juga mungkin kedalaman ya, kedalaman di situ. Nah, maka kita akan melihat apa perlunya sebentar, apa perlunya kita melihat dalam filsafat budaya ini sisi metafisik, katakanlah begitu ya. Pentingnya adalah ya, pertama ini merupakan renungan pandangan yang overall seperti itu. Karena biasanya kebudayaan itu kan spesifik ya. Kita bisa bicara budaya Jawa, budaya Sunda, budaya Minang dan seterusnya gitu. Tapi kita kadang-kadang juga membutuhkan wawasan yang lebih menyeluruh dan lebih generik, kira-kira kebudayaan pada umumnya. Pentingnya untuk mendapatkan wawasan menyeluruh. Sebutlah universal tentang hakikat budaya. Universal ya. Hakikat budaya pada umumnya gitu loh. Umumnya para peneliti di wilayah empiris seperti antropolog, sosiolog dan seterusnya memang juga bisa sampai ke wilayah itu gitu ya, bisa sampai ke wilayah itu. Tapi kalau dia semakin abstrak sebenarnya dengan sendirinya dia memasuki wilayah metafisika, memasuki wilayah filosofis, dan artinya mengatasi juga wilayah empiris gitu. Tapi yang kita bahas dalam perkuliahan kita ini lebih para filsuf gitu ya, yang memang mencoba tidak sepenuhnya lepas dari kenyataan empiris, tapi berdasarkan kenyataan empiris memang berspekulasi, mencoba melihat secara keseluruhan kebudayaan itu pada akhirnya apa, pada esensinya gitu. Nah, itu dan kedua, mengapa wawasan universal itu penting? Itu karena de facto visi-visi seperti ini visi-visi metafisik itu de facto dalam kenyataannya gitu ya, visi-visi metafisik itu meskipun terasa abstrak dan terasa spekulatif sekali, dan dalam hal itu seperti mengarang-arang gitu ya, tapi de facto itu toh membawa memberikan arah besar bagi evolusi kebudayaan gitu. Arah untuk evolusi peradaban, sebutlah itu. Peradaban di sini dalam artian yang lebih universal itu. Kalau kebudayaan itu lokal-lokal, kita menyebut peradaban itu peradaban manusia gitu.
Oke, di antara yang sangat partikular dengan yang sangat universal itu biasanya kata peradaban juga digunakan untuk yang di antaranya itu. Jadi orang bicara mengenai misalnya peradaban Islam, peradaban Kristiani, gitu. Memang itu tidak mencakup keseluruhan manusia, tapi itu juga bisa disebut peradaban. Tapi di situ ada konotasi pendeknya lebih luas ya, kalau peradaban itu lebih luas daripada kebudayaan. Jadi de facto visi-visi metafisik ini meskipun ngarang-ngarang dan meskipun mengawang-awang gitu ya, memang membawa arah untuk evolusi peradaban. Buktinya di mana ya? Kira-kira ada lihat contohnya nggak ya? Yang rada konkret. Bagaimana visi-visi menyeluruh atas kebudayaan ini atau atas peradaban itu membantu evolusi, memberikan semacam arah gitu ya. Modernisme. Ya, misalnya modernisme, visi menjadi berbudaya dan menjadi civilized itu apa gitu ya dalam kerangka modernisme. Itu bisa berarti menurut Immanuel Kant, bisa berarti menurut Hegel gitu kan ya. Apa artinya menjadi modern gitu? Itu kan diam-diam lantas menjadi arah seluruh perkembangan dunia barat, kebudayaan barat gitu. Dan visi-visi Plato atau visi Aristoteles itu membawa arah de facto juga kebudayaan Yunani yang kemudian diadopsi bahkan dalam humanisme Renaissance itu, dan membawa arah juga bagi seluruh perkembangan kemodernan di Barat itu sendiri gitu sebelum Kant dan Hegel itu ya. Jadi itu memang kerangka-kerangka besar yang abstrak tapi ngefek gitu, ngefek harusnya dibawa kemana gitu, bisa memberi orientasi gitu ya pada evolusi atau perkembangan kebudayaan itu. Dan sebetulnya begini, bahwa apa yang orang pikir mengenai kebudayaan itu akhirnya juga de facto juga gitu ya, itu mempengaruhi hubungan-hubungan antar kebudayaan di dunia ini. Misalnya konkretnya di dalam kolonialisme, ketika paham manusia itu harusnya begini begitu gitu ya, harusnya berbudaya, dan berbudaya itu begini begitu, misalnya ala Matthew Arnold misalnya gitu ya, bahwa kebudayaan akhirnya harus berkembang mencapai puncak-puncak achievement batin ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya musik itu lama-lama musik klasik kayak gitu ya, dunia otak-atik tulisan sastra segala macam itu harus mencapai selevel Shakespeare kayak gitu ya. Visi seperti itu yang kemudian membawa orang-orang Barat untuk berpikir bahwa kebudayaan yang beneran, yang beradab betulan dan sangat tinggi itu budaya Barat gitu, itu ikut mempengaruhi dalam kolonialisme. Jadi kolonialisme bukan sekedar menaklukkan bangsa-bangsa gitu zaman dulu itu, sekaligus di dalam kepala orang-orang Barat itu ini adalah upaya untuk beradabkan orang-orang setengah orang hutan ini gitu kan ya, monyet-monyet di luar Barat ini gitu kan ya, gitu. Yang biasa disebut sebagai, kalau kalian pernah tahu istilah ini, white man's burden. Itu tuh dihayati di zaman kolonial itu ya, di mana-mana. Jadi kalau orang Barat itu menjajah, itu mereka merasa itu bukan kejahatan gitu ya, tapi adalah beban orang Barat untuk memanusiawikan gitu loh seluruh dunia lain yang non Barat gitu. Maksudnya itu semacam tanggung jawab untuk membangun, memanusiawikan monyet-monyet di luar Barat gitu ya, monyet di Indonesia, monyet di Afrika gitu, kayak gitu-gitu. Itu kan akarnya adalah konsep mengenai beradab itu apa dan sebagainya. Ya memang untuk kita sekarang terdengar kurang ajar gitu, emang dikira kita sama sekali orang-orang yang biadab gitu ya, gitu. Tapi ada konsep white man's burden itu ya, beban orang Barat gitu, orang kulit putih yang harus membudayakan dunia ini itu tragis sekali, padahal itu gombal sekali gitu ya.
itu wajah bagus dari penindasan gitu kan sebenarnya. Gitu. Jadi kan orang Belanda menjajah sini itu bukan menjajah, manusiawikan orang-orang Indonesia. Yang primitif itu. Jadi memang terbalik-balik, tapi itulah maksud saya, itu semua bersandar pada suatu konsep besar. Beradab itu apa, berbudaya itu apa, civilized, atau istilah kan selain istilah ini kata kunci adalah juga cultured. Jadi istilah berbudaya itu menjadi normatif sekali gitu kan ya. Seseorang itu menjadi manusiawi itu berarti cultured, berbudaya. Nah, kalau artinya diangkat dari tingkat tidak berbudaya ke berbudaya, menjadi normatif ya. Maka konsep-konsep seperti ini sekali lagi memberi arah dalam arti menjadi semacam norma ideal gitu. Ini menjadi berfungsi seperti ini sebagai norma ideal pertumbuhan, norma ideal pertumbuhan untuk pembangunan. Kalau zaman Orde Baru dulu ya, pembangunan itu mesti diarahkan kemana gitu, akhirnya mesti diarahkan ke konsep-konsep ideal-ideal tertentu, dan itu seringkali sifatnya metafisik, konsep-konsep kebudayaan itu. Nah, tapi ideal-ideal ini banyak, yang terlalu banyak ya. Kita akan menelusuri dari para filsufnya saja gitu ya. Itu pun kita pilih yang terkemuka saja. Jadi nanti berdasarkan pemikiran-pemikiran mereka itu, ujung-ujungnya sebetulnya kita boleh memperkarakan kembali menjadi manusia ideal atau beradab atau culture segala macam itu emangnya seperti apa gitu kan. Karena ternyata konsep-konsep metafisik itu juga berbeda-beda kan. Konsep Plato beda lagi, konsep Aristoteles beda lagi gitu. Nanti Hegel ngomongnya apa, Kant ngomongnya apa, dan macam-macam. Nanti ada Hannah Arendt dan sebagainya. Kita akan coba lihat beberapa saja, tentu kita tidak bisa membahas semua. Dari hulunya dulu, Plato, lalu mungkin Aristoteles, terus kita melompat saja ke zaman modern, karena artinya abad pertengahan kita lompati saja, karena de facto yang sangat berpengaruh itu sebetulnya Yunani dan kemodernan itu. Di situ ada Immanuel Kant, dan memang secara strictly speaking Immanuel Kant itu awal dari anti metafisika gitu kan ya. Dari satu, kalau dalam secara filosofis strict ya, dia yang awal-awal yang menyebut bahwa metafisika itu tidak ilmiah kalau dibandingkan dengan ilmu empiris. Maka dia tidak bisa mengklaim ilmiah metafisika itu bibit dari kecenderungan anti metafisika di dalam filsafat mutakhir terkemudian gitu. Tapi maksud saya bagaimanapun yang mengawali salah satu yang mengawali dan penting the sense of cosmopolitanism ya, rasa kosmopolitanisme baru modern itu tuh kewarga duniaan gitu ya, bagaimanapun iya dong gitu. Jadi meskipun dia tidak bisa strict disebut metafisik, bahkan agak mengawali anti metafisika, tapi isinya itu memperkenalkan peradaban modern yang baru, yang kosmopolitan. Kant, jadi itu kita masukkan. Hegel jelas, karena dia mempunyai visi yang sangat sistematik bagaimana peradaban ini berkembang gitu.
Uh, Nietzsche sangat menarik. Dia pun boleh dibilang dalam jalur anti metafisika sih sebenarnya, tapi dia mempunyai visi yang sangat kritis terhadap gagasan-gagasan para pendahulunya yang sebetulnya efeknya baru terasa sekali seratusan tahun kemudian di dalam peradaban baru sekarang yang kita alami, yaitu postmodernisme. Maka menjadi penting Nietzsche ini. Maka mulai terlihat bahwa kata metafisika di sini betul-betul dalam artian yang sangat longgar gitu, filosofis maksudnya gitu ya, visioner gitulah ya. Metafisika dalam arti filosofis dan visioner barangkali itu lebih tepat. Nietzsche. Nah, sudah Nietzsche ada banyak kemungkinannya, dan saya menuliskan ada beberapa sih, tapi menurut saya Jacques Lacan itu menjadi penting juga karena dia tiba-tiba menyoroti satu sisi ya, bahwa kebudayaan dan peradaban adalah pencarian yang tak pernah menemukan gitu. Itu menurut saya keren dan penting gitu. Jacques Lacan, sebenarnya ada Hannah Arendt juga. Saya kira oke lah ya, bagus juga Arendt. Ini memang tergantung waktu, apakah kita sempat gitu membahas keseluruhan ini. Lalu dari jalur Anglo-Saxon, saya menganggap penting Whitehead. Whitehead ya. Kalau masih sempat, sebenarnya suara kritis filosofis dari Edward Said ya, karena jarang dibicarakan gitu tuh. Kritik atas tradisi ini semua sebenarnya. Ada banyak yang penting sebetulnya, masih ada Derrida, ada Deleuze, ada Edward Said, ada Frantz Fanon. Nanti kita lihat mana yang tepat gitu ya. Saya cenderung suara non Eropa mungkin Edward Said ya. Karena Deleuze segala macam akan muncul di dalam filsafat kontemporer kan ya, atau postmodernisme kayak gitu-gitu. Jadi ya ada tempat-tempat lain lah untuk mereka ini. Derrida pasti nongol juga dalam filsafat kontemporer, jadi ya udah. Sementara Edward Said, saya curiga kita nggak akan punya waktu gitu untuk selain di dalam kuliah ini. Ya, ini beberapa orang yang saya anggap berharga. Jadi ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nanti kita lihat sejauh mana waktunya bisa memadai. Ya, 9. Oke, dan sekarang kita akan mulai dulu dengan Plato.
Terus kita mulai dulu dari Plato. Kita tahu siapa dia. Tentu sebagian sudah ada dalam sejarah filsafat Yunani, tapi kita akan lihat sejauh berkaitan dengan kebudayaan saja gitu, sisi tertentu yang kita lihat. Jadi pertama-tama kita akan mengingat kembali kerangka ontologisnya dia. Di dalam kita tahu tulisan-tulisan Plato berupa dialog kan, dialog-dialog. Ini dialog Republik. Dalam dialog ini Republik. Kira-kira begini, intinya, ide intinya adalah bahwa segala sesuatu yang konkret itu akhirnya mempunyai kesamaan gitu. Segala sesuatu dalam realitas itu mengandung kesamaan. Maka dari situ kita akan menemukan ide universal. Ide universal. Ada yang bisa kasih contoh? Masih ingat? Hanya sederhana sekali gitu. Jadi kalau ada kursi ini, ada kursi itu yang jenisnya lain lagi, kursi sana lagi yang jenisnya lain lagi. Memang itu beda-beda tampangnya segala macam, tapi kan kita bisa menyebutnya semuanya juga kursi gitu. Ada orang yang bernama Jennifer, ada orang yang bernama Jadi, Gita, tapi semuanya kan manusia gitu. Biasa. Ide universal. Nah, ide universal inilah, sebut apa saja sih, bunga, ada bunga mawar, bunga melati, bunga apa gitu ya. Ide universalnya apa? Ya bunga aja gitu kan ya. Nah, hampir semua ide universal. Nah, ide universal itu adalah kenyataan yang sesungguhnya, yang paling real dan mutlak. Inilah kenyataan sesungguhnya yang paling real dan karenanya mutlak. Yang paling real dan karena itu mutlak. Termasuk sampai hal-hal yang abstrak. Kalau tadi beda-beda ya, ini juga termasuk hal-hal yang abstrak sih, bukan cuma beda-beda. Kayak keadilan, kebaikan. Si Bambang adil tidak adil gitu kan ya. Hakim ini itu adil tidak adil. Tapi ada idea keadilan kan, yang beneran gitu, yang mutlak. Nah itu tuh di sono juga. Nah, jadi dia membayangkannya ini di dunia idea. Ada dunia idea yang bukan di sini. Jadi yang real dengan demikian, karena yang beneran nyata betul tuh yang ini sebetulnya. The really real. Kalau dalam bahasa Coca-Cola, the real thing, nah gitu kan ya. The real thing itu bukan yang ini, bukan kursi ini itu, kursi doang, manusia doang, keadilan doang, kebaikan doang, di sono, di dunia idea. Barangkali ya kita susah membayangkannya, itu barangkali kayak dunia ilahi lah, dunia transendental apa, itu bukan dunia kita. Maka kalau itu realitas yang ini apa dong? Realitas duniawi empiris ini adalah kopian saja ya, kopi pucat atau bahkan palsu dalam artian semu dari ide-ide universal itu. Kopian pucat, palsu dan semu saja gitu.
tidak nyata. Sebenarnya kalau dalam gaya berpikir Buddha segala macam itu dunia ini maya gitu kan ya, maya. Ini ilusi. Kalau dalam omongan populer ini cuma panggung sandiwara. Dunia ini cuma panggung sandiwara gitu. Kira-kira macam itulah. Maya dan bukan kenyataan yang sesungguhnya. Bagai mimpi sejenak atau apalah gitu ya. Kenyataan yang sesungguhnya bukan yang kita alami ini. Ya, ini intuisi yang sebetulnya intuisi Plato dengan bahasa Plato, tapi sebenarnya tidak terlalu aneh karena ini memantul juga dalam secara intuitif dalam Buddhisme, dalam kejawen, dalam apalah. Itu sebabnya tradisi religius umumnya ada bayangan seperti itu. Gitu. Itu sebabnya pengalaman religius yang maunya intens gitu hampir selalu ya di dalam segala agama melarikan diri dari dunia gitu loh. Entah dalam arti bertapa, prihatin, kalau dalam bahasa barat askese ya, menahan diri, menyakiti diri dan seterusnya. Berpuasa, kayak gitu-gitu. Karena this is not real gitu. Kita mesti keluar, masuk ke wilayah yang real. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu aneh juga karena dalam berbagai bentuk yang lain itu muncul dalam berbagai keyakinan di luar Yunani. Ya, jadi realitas duniawi itu empiris itu pertama-tama kopi pucat, tapi juga di situ wilayah yang selalu relatif ya. Realitas duniawi empiris itu kopi pucat tapi juga sekaligus relatif. Realitas yang relatif dan mudah berubah dan nggak mutlak lah ya. Tidak mutlak, karena yang mutlak itu di sana. Nah ini kemudian ada kaitannya. Realitas duniawi empiris itu paling itu hanya merangsang kepercayaan, menimbulkan kepercayaan. Kepercayaan saja, kepercayaan atau keyakinan yang sebenarnya relatif. Keyakinan katakanlah pribadi yang biasa disebut sebagai doksa. Jadi pengetahuan empiris itu di sini bukan benar pengetahuan ya, kalau itu lebih soal kepercayaan untuk keyakinan pribadi doksa. Nah kalau pengetahuan yang betul itu adalah pengetahuan tentang yang universal. Sementara yang disebut pengetahuan itu adalah pengetahuan tentang yang universal tadi. Sebutlah filsafat tentang yang universal dan abstrak. Soal tentang yang universal dan abstrak itu disebut apa ya? Bukan doksa tapi masih ingat? Apa? The real knowledge itu bukan doksa. Kalau doksa itu pendapat pribadi, keyakinan pribadi, apalah ini doksa. Itu yang pengetahuan yang sejati, filsafat itu disebutnya episteme. Episteme. Nah orang kalau mau mencapai pengetahuan sejati dia harus melalui filsafat
bergerak dari pendapat pribadi. Caranya gimana berfilsafat kalau ala Plato untuk sampai ke pengetahuan umum itu? Iya, dialog. Makanya bukunya juga dialog gitu ya. Ngobrol, diskusi gitu, berdialektik terus gitu antara berbagai pendapat. Dari situ sampai kita ke pengetahuan universal. Itu. Begitu. Masih ada yang ingat bahwa situasi ini tuh dia melukiskan realitas duniawi empiris itu kira-kira analog dengan apa? Analog dengan situasi gua. Dia pakai metafor atau analogi gua, cave. Nggak ingat. Jadi begini, di gua itu taruh ada sebuah gua ya, ada orang-orang yang diikat tangannya tapi menghadap ke dinding. Jadi gini, ini gitu ya, menghadap dinding. Di situ pintu dan ada api yang macam itu. Ada misalnya 3 orang aja diikat di dinding gua. Mereka lama sekali nggak pernah tahu sebelum itu apa, kalau sejak awal diikat gitu ya. Orang itu terus berdiskusi kalau melihat bayangan-bayangan yang dipantulkan oleh si api unggun itu di dinding, itu kayaknya ada orang ya gitu. Bukan orang gitu mah, kayaknya monyet ya gitu. Bukan, kata yang satu lagi itu berdiskusi, ini apa gitu ya? Nah itu sebenarnya cuma api doang kali. Terus bisa berdiskusi gitu. Dan semuanya ngaco ya, artinya kayak mengira-ngira aja gitu. Nah situasi di dunia empiris itu seperti itu. Orang baru tahu kalau dilepaskan tangannya dari dinding itu, dilepaskan, dia akan lihat sebenarnya apa. Oh itu cuma api, terus ada mungkin bayangan kayu kayak apa yang tampaknya kayak orang gitu, apinya bergerak-gerak jadi kayak orang gitu. Dia baru tahu itu. Itulah pengetahuan yang sesungguhnya. Tapi lebih sesungguhnya lagi kalau orang itu berhasil keluar dari gua. Dan biasanya kalau orang keluar dari gua kesilauan karena matahari. Kesilauan. Terus biasanya menolak gitu. Orang biasanya dikasih tahu yang sejati terus menolak juga gitu ya. Dan nggak tahan gitu. Gimana? Gitu. Jadi dari situ orang akan melihat kenyataan yang sesungguhnya, terutama kalau berhasil keluar dan masuk ke dimensi yang sama sekali lain gitu dari gua. Nah, ketika kita dalam situasi di dunia ini, umumnya kita bagikan di dalam gua itu. Artinya di situ banyak ilusi ya. Ada banyak ilusi. Kita dikuasai banyak ilusi. Nah, hanya para filsuf lah yang sampai pada maksudnya yang bisa melihat api yang sesungguhnya, bahkan lama-lama akhirnya bisa keluar dan melihat matahari dan materialitas yang sebenarnya itu. Idea abadi dan sebagainya itu para filosof. Dan mereka lah yang kemudian memiliki the real truth ya. Kebenaran, wisdom, kayak gitu-gitu. Kebaikan yang sesungguhnya, kebenaran yang sesungguhnya, makna yang sesungguhnya sebenarnya. Selagi orang masih berkutat di wilayah sini, dia belum akan berputar-putar terperangkap dalam aneka ilusi saja. Nah, yang berhasil keluar itu filsuf. Atau orang-orang biasa pun kalau melalui filsafat bisa terbimbing ke situ, jadilah dia filsuf. Jadi maksud dia, orang yang baru belajar filsafat pada awal-awalnya juga kesilauan dan tidak percaya, oh masa sih gitu.
karena nggak biasa dia. Menarik kan itu metafor itu gitu ya, seperti iya gitu loh. Nah, melalui proses abstraksi, ibaratnya keluar tuh filsuf lewat abstraksi dan dialektika. Ngobrol, berdebat, sampai akhirnya lewat abstraksi sampai ke kebenaran-kebenaran yang abadi dan fundamental. Nah sekarang kita mengerti kenapa suatu masyarakat pun gitu, suatu komunitas sebaiknya dipimpin oleh siapa? Rajanya itu. Kalau menurut Plato, ya filsuf. Gitu. Maka komunitas atau masyarakat harus dipimpin seorang filsuf. Inilah konsep yang biasa dikenal sebagai the philosopher king. Dalam dunia barat, konsep philosopher king, karena ya hanya filsuf yang tahu the real itu artinya kebaikan yang paling mutlak, keadilan yang paling mutlak, gitu. Lagian sebagai orang yang tahu kebenaran ini, katanya benar apa enggak itu menurut saya benar big question ya. Katanya filsuf itu katanya khas filsuf sejati, dia itu katanya bukan orang yang dikuasai oleh nafsu kekayaan, seksualitas, makanan dan segala macam gitu loh. Banyaknya kekayaan dan kenikmatan dan status gitu. Filsuf bukan orang yang dikuasai nafsu kenikmatan dan kekayaan. Dikuasai nafsu mencari kenikmatan dan kekayaan. Bisa ditambah lagi, bukan dan kehormatan gitu ya, status. Ini bukan tipe orang-orang yang gila status katanya buat dia filsuf sejati itu. Gitu, nangkap cara berpikirnya gitu kan ya. Jadi philosopher king karena filsuf itu orang yang ideal sekali. Maka dalam masyarakat itu, menurut dalam pandangan dia terbagi dalam 3 tingkatan. Strukturnya itu gini, struktur masyarakat itu. Yang pertama yang paling tinggi tentu adalah the philosopher, gitu. Pemerintahannya itu yang cinta kebijaksanaan. Pertama pemerintah, raja, filsuf, itu yang cinta kebijaksanaan, filosofia, philo mencintai dan sofia itu kebijaksanaan. Yang cinta kebijaksanaan. Tingkatan yang kedua di bawahnya adalah para tentara.
tentara yang cinta pada kehormatan. Cinta pada kehormatan, setia mengabdi dan membela negara. Kehormatan itu ya. Oh, masih ditambah lagi itu pengendalian diri ya. Tentara-tentara itu kan disiplin. Pengendalian diri dan cinta pengendalian diri. Ini orang-orang yang terdisiplin. Nah, di bawahnya yang paling rendah itu para petani, artisan, seniman. Seniman itu paling rendah, itu nggak terlalu suka seniman karena nanti ada logikanya sendiri di situ. Jadi petani, artisan, seniman. Petani, artisan, seniman. Kenapa mereka semua sekelompok? Ya ini orang-orang yang cinta kekayaan, nafsu, nafsu, yang cinta kekayaan, material, dan nafsu fisik. Ini kan kelompok yang suka sekali minum, mabok, gitu ya. Pengen hasil panennya banyak, untuk apa ya? Untuk ditumpuk kan jadi kaya. Nggak ada nilai lain buat orang-orang ini. Kelompok ini. Ya, dia membayangkannya begitu. Ini suatu visi yang menarik dengan masyarakat dan kebudayaan. Maka konsekuensi lain dari sini adalah ideal manusia itu kalau mau bahagia, dia harus bertindak dan berperilaku sesuai dengan proporsinya di situ, di kelasnya. Ideal hidup tuh mencari kebahagiaan, daidaemonya memang. Ideal hidup tentu mencapai kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu apa? Yang dicapai bila perilaku selaras, inharmoni dengan proporsi tugas-tugasnya. Yang sesuai dengan lapisan masyarakat itu, gitu. Bermoral segala macam, berhidup baik itu adalah kalau bagi seorang filsuf, dia mencintai kebijaksanaan, keadilan dan seterusnya gitu. Kalau bagi ini disiplin, mengabdi, kehormatan. Yang ini ya seniman-seniman itu dan para petani begituanlah ya, itu rada berbahaya dan mereka itu tidak boleh mencampuri urusan gitu. Ideal hidup ini catatannya bagi kalangan yang paling bawah itu jadi capai perilaku selaras dengan prosedur tugas-tugasnya dan tidak saling mencampuri, tidak saling intervensi. Itu
terutama golongan ketiga. Golongan ketiga jangan ikut campur dengan kedua dan kesatu. Golongan ketiga khususnya seniman. Nah, seniman-seniman ini kenapa dia begitu sengit dengan para seniman? Itu manusia yang paling palsu masalahnya, paling jauh dari kebenaran gitu. Karena sebenarnya kalau artisan tuh masih mending gitu ya. Dia mengcopy mengcopy para artisan cuma tidak berpikir, dia cuma mengcopy aja gitu ya. Para artisan pekerjaannya kan namanya juga tukang gitu kan ya, mengcopy. Seniman itu sok beride gitu ya. Beride tapi sesungguhnya dia punya mengcopy realitas gitu. Realitas sendiri sudah copy dari yang universal kan. Jadi ini kan cuma kopian juga, kopi palsu dari sono. Nah, ketika seorang pelukis melukis kursi, wah dia mengcopy-copyan itu apa namanya? Double kepalsuan gitu ya. Seniman itu berbahaya karena dia sebutlah double copy. Palsu dan nafsuan masalahnya itu apa namanya. Ini jauh dari kebijaksanaan. Terutama seorang pelukis itu, tapi itu berlaku juga untuk semua seniman yang lain kan. Ini mengcopy dari copy. Musikus pun meniru bunyi kan. Bunyi aja sudah palsu dibanding bunyi asalinya di suara yang universal gitu kan. Bunyian burung, bunyi angin. Nah, seniman meniru yang palsu. Wah, jadi jauh dari kebenaran. Jauh dari kebenaran. Ya ini kalau dikaitkan kebudayaan dikaitkan dengan konstruksi struktur masyarakat gitu. Kenapa Plato itu tidak suka pada seni karena double copy, ini harus dipegang. Kalau kita membayangkan bahwa salah satu puncak dari kebudayaan adalah kesenian itu, maka dia tidak terlalu percaya itu. Seni itu paling palsu karena proses mendouble copy, tapi juga ini seni itu, misalnya kalau seniman mulai ikut campur ke dunia ketentaraan gitu ya, ini tentara-tentara mulai baca puisi segala macam jadi lembek ya, jadi lemah gitu, nggak ada disiplin, nggak ada apa, jadi romantis lah, jadi emosional gitu, tidak punya keberanian gitu ya, suruh dengar musik segala macam tuh, jadi nggak tough gitu. Itu juga unsur yang menyebabkan Plato nggak suka. Baru nanti Aristoteles sangat menghargai ya seni karena itu dianggap katarsis dan seterusnya gitu. Tapi pada Plato enggak. Kalaupun Plato menghargai keindahan, itu keindahan dalam artian ini tadi mana kebaikan, keadilan, kalon, itu keindahan itu dalam artian itu sih. Bukan dalam artian karya seni, indah. Dalam artian ideal nilai. Jadi karya seni buat dia tidak terlalu mesti dikaitkan dengan keindahannya. Plato lebih melihatnya dengan kepalsuan justru, dengan pengkopian. Oke, tapi selain itu
pendapat dia yang lain, kalau ini kaitannya dengan struktur masyarakat, dia juga berpendapat dalam kaitan dengan kebudayaan bahwa setiap kebudayaan itu mempunyai karakternya sendiri. Karakter khas. Setiap kebudayaan mempunyai karakter khas. Dan individu di situ adalah manifestasi dari karakter budayanya. Individu sebagai manifestasi karakter budaya itu. Ya, saya kira ini sih pandangan yang biasa ya. Dia beberapa ilustrasi di zaman dia ya. Dia bilang contohnya misalnya suku Yunani di utara, karakternya apa menurut dia itu mempunyai spirit, semangat, orang-orang yang bersemangat katanya itu. Sementara Yunani di wilayahnya Plato, kekuatannya katanya adalah cinta kebijaksanaan atau suka belajar, mungkin di tempat itu. Itu beberapa contoh. Orang-orang Mesir, nah itu lain lagi. Itu money oriented katanya. Suka uang gitu ya. Suka uang. Nah, orang barbar, nah ini barbar adalah sebutan semua yang di luar areal Yunani dan gitu ya. Yang non Yunani umumnya. Yang disebut barbar itu non Yunani umumnya itu barbarian. Itu dicap saja sebagai uncivilized, tidak beradab, asing, gitu. Tak beradab. Dan karenanya layak diperangi, gitu. Ya, jadi ini juga pandangan-pandangan masih ada kepicikannya, gitu kan ya. Layak diperangi. Itu kalau yang tapi jangan kalau perang saudara menurut Plato nggak boleh, artinya antar orang Yunani sendiri nggak boleh, itu antar kerabat nggak boleh. Kalau sama barbar, sama luaran, oh itu wajib perangin aja. Oke, istilah barbar di kemudian hari di dunia Eropa adalah untuk yang kelompok-kelompok asing juga, tapi yang tidak beradab, gitu. Barbar. Kadang-kadang ada istilah lain juga di dalam perkembangan selanjutnya itu, ketika ada dalam dunia Kristiani, kaum barbar itu bisa disebut juga pagan ya. Pagan ini apa sih istilah bahasa Indonesia itu? Kadang diterjemahkan sebagai orang kafir ya, dalam arti. Tapi kafir dalam arti ini sih, barbar apa? Di luar kita, pokoknya gitu loh. Pokoknya outsider ya, outsider. Pagan.
kurang lebih ini stratifikasi sosial dan posisi seni yang sangat menarik untuk dia karena minor di situ. Saya kira untuk pertama kali ini itu aja. Kita lanjutkan dengan Aristoteles di kemudian hari, minggu depannya.